Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa orang seolah memiliki kendali atas lingkungan di sekitar mereka tanpa perlu berkata sepatah kata apapun? Mereka tidak berteriak, mereka tidak mengemis, mereka hanya menarik diri, dan tiba-tiba semuanya berubah. Energi orang bergeser. Orang-orang mulai bertanya, mulai mengejar, mulai merasakan. Sekarang bayangkan jika kamu melakukan hal yang sama, jika kamu berhenti bereaksi terhadap segala hal, jika kamu memilih diam alih-alih respon otomatis, memilih mundur alih-alih meledak, menurutmu apa yang akan terjadi? Disitulah letak intinya. Ketika kamu berhenti untuk selalu ada secara emosional, secara fisik, secara psikologis, dunia di sekitarmu akan mengalami krisis. Kenapa? Karena orang-orang terbiasa mengendalikanmu melalui reaksimu, melalui impulsmu, melalui prediktabilitasmu. Tetapi saat kamu memilih untuk menarik diri, maka permainan akan berubah. Dan mereka yang mengira bahwa mereka mengenalmu akan menyadari bahwa mereka sama sekali tidak tahu apa-apa tentangmu. Carl Jung berkata, segala sesuatu yang membuat kita kesal tentang orang lain dapat menuntun kita pada pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri. Sekarang pikirkan ini. Ketika kamu menjadi orang yang tidak mudah dijangka, siapa yang akan putus asa, siapa yang akan kesal, siapa yang akan mencoba memprovokasimu hanya untuk memancing emosimu? Ini ternyata mengungkapkan lebih banyak tentang orang lain dibanding tentang dirimu sendiri. Dan yang paling utama, ini mengungkapkan bahwa betapa kamu masih dimanipulasi tanpa menyadarinya. Kamu terus memberikan dirimu untuk menyenangkan orang lain, untuk menjaga kedamaian, agar tidak kehilangan orang yang jauh di lubuk hatinya tidak pernah benar-benar bersamamu, dan dengan setiap jawaban ya yang dipaksakan, setiap respon langsung, setiap reaksi emosional, maka kamu memberikan sebagian energimu. Dan pada akhirnya apa yang tersisa? Lelah, frustrasi, kekosongan yang tak dapat kamu jelaskan. Tapi, di sini saya akan memberitahumu alasannya. Ini dikarenakan kamu selalu ada bagi mereka yang tidak pantas mendapatkan sedetik pun dari waktumu. Video ini bukan tentang berpaling dari dunia, tapi ini tentang memilih diri sendiri. Ini tentang mempelajari apa yang disebut Carl Jung sebagai individuasi. Proses menjadi utuh, autentik, dan lengkap. Dan proses ini dimulai ketika kamu memahami bahwa diam adalah senjata yang lebih kuat daripada 1000 argumen. Penarikan diri. Ketika ia datang dari kesadaran dan bukan dari pelarian, maka itu adalah sebuah kekuatan. Jadi, saya akan bertanya kepadamu sekarang, sambil menatap matamu, berapa lama kamu akan terus dikendalikan oleh emosi orang lain? Berapa lama kamu akan bereaksi seperti boneka setiap kali seseorang menusuk lukamu? Mungkin sudah waktunya untuk memutuskan tali-tali itu. Sudah waktunya untuk menarik diri, menjadi orang misteri. Karena ketika kamu berhenti untuk selalu ada, maka segalanya akan berubah. Kamu telah diajari untuk selalu hadir, untuk merespons dengan cepat, untuk membuat orang lain senang, untuk mengatakan ya, bahkan ketika kamu ingin mengatakan tidak. Sejak kecil, kamu telah dikondisikan untuk percaya bahwa nilaimu terletak pada seberapa tersedianya dirimu bagi orang lain. Namun, inilah kebenaran yang mungkin belum pernah dikatakan kepadamu. Ketersediaan yang berlebihan bukanlah hal yang bagus. Ini adalah penjara. Dan selama kamu terus berpikir bahwa kamu harus selalu ada, baik secara emosional maupun lainnya, maka kamu akan terus dimanipulasi, terkuras, dan akan dilupakan begitu saja saat kamu tidak lagi berguna lagi. Kamu tahu kenapa? Karena selalu ada akan membuatmu terlihat mudah ditebak, dan segala sesuatu yang mudah ditebak akan diperlakukan seperti alat. Orang mulai menggunakanmu sebagai tombol darurat emosional. Mereka akan menekannya ketika membutuhkan perhatian, kelegaan, dan validasi, lalu mengembalikanmu saat sudah tidak membutuhkanmu lagi. Tetapi kamu tidak menyadari hal ini karena kamu terjebak dalam ilusi. Kamu percaya bahwa hadir untuk semua orang akan membuat orang lain hadir untukmu, tapi bukan seperti itu cara kerjanya.
Carl Jung membicarakan tentang persona. Persona ini adalah topeng yang kita kenakan agar kita diterima, dicintai, dan diakui. Dan topeng inilah yang membuat kamu terlalu ada. Kamu bilang tidak apa-apa saat kamu merasa tercekik. Kamu langsung membalas pesan. Bahkan saat kamu sedang kelelahan, kamu menjelaskan dirimu, membenarkan dirimu, membela dirimu, seolah-olah kamu berutang sesuatu pada dunia. Namun kenyataannya, semakin kamu menempatkan dirimu di tengah panggung orang lain, maka kamu akan semakin menghilang dari panggungmu sendiri. Membuat dirimu selalu ada di setiap saat adalah bentuk halus dari pengabaian diri. Dan itu adalah cara terselubung untuk mencari persetujuan, menghindari penolakan, dan mencoba mengendalikan citra yang orang lain miliki tentangmu. Namun kendali ini ada harganya, dan harganya adalah kedamaianmu. Kedamaian adalah energi vitalmu yang terdistribusi seolah tak terbatas, padahal sebenarnya terbatas dan sangat terbatas. Orang yang menginginkanmu untuk selalu ada, sebenarnya mereka tidak menginginkanmu. Mereka menginginkan apa yang kamu berikan. Hal itu berupa validasi, teman, pengalih perhatian, kenyamanan emosional. Namun ketika kamu berubah, ketika kamu menetapkan batasan, ketika kamu menolak untuk bereaksi, maka orang yang sama itu akan merasa kesal. Mereka akan berkata, "Kamu aneh." Ini bukan karena kamu berubah, melainkan karena kamu berhenti berfungsi bagi mereka. Dan inilah poin pentingnya. Semakin kamu tersedia, maka semakin rendah nilai yang diberikan orang lain kepadamu. Karena apa yang terlalu berlimpah akan menjadi sampah emosional. Tidak ada yang menghargai apa yang tidak perlu mereka usahakan. Tidak ada yang menghargai apa yang selalu ada. Jadi sekarang, kamu harus berhenti dan berpikir, siapa yang benar-benar pantas mendapatkan waktumu? Siapa yang pantas mendapatkan perhatianmu, kehadiranmu dan pendengaranmu, atau lebih baik lagi, siapa yang pantas mendapatkan ketidakhadiranmu? Namun sebelum menjawabnya, kita perlu memahami satu hal penting. Mengapa kita begitu banyak bereaksi? Mengapa kita begitu mudah menyerah? Apa yang ada di balik keinginan yang otomatis ini untuk merespon, membenarkan, dan menyenangkan? Jawabannya terletak pada apa yang disebut Carl Jung sebagai energi psikis. Dan itulah yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Energimu adalah satu-satunya yang kamu miliki. Dan jika kamu tidak belajar untuk melindunginya, maka seseorang akan menggunakannya untuk melawanmu. Jika konten ini masuk akal bagimu, klik tombol subscribe dan subscribe channel ini. Terima kasih atas dukunganmu. Carl Jung tidak melihat jiwa manusia sebagai mesin yang otomatis bereaksi terhadap rangsangan tanpa konsekuensi. Baginya, pikiran kita bagaikan sistem energi, dan setiap pikiran, emosi, dan tindakan itu akan mengkonsumsi sebagian energi tersebut. Pertanyaannya adalah apakah kamu sudah memilih kemana energimu mengalir, atau apakah kamu membiarkan dunia yang memutuskannya untukmu. Setiap kali kamu bereaksi secara impulsif, maka kamu telah membuang-buang energi psikis. Ketika kamu membela diri terhadap kritik yang bahkan tidak pantas kamu perhatikan, ketika kamu menanggapi provokasi hanya untuk membuktikan bahwa kamu benar, ketika kamu terlibat dalam diskusi yang tidak berguna, ketika kamu mencoba untuk menyenangkan mereka yang tidak menghargaimu, maka kamu menghabiskan kekuatan batinmu untuk sesuatu yang tidak menyehatkanmu. Dan Carl Jung menegaskan, apa yang kamu tolak akan tetap ada. Semakin kamu bereaksi, maka kamu semakin mengikat dirimu sendiri. Orang yang hidupnya terkuras oleh emosinya bukanlah orang yang lemah, tapi mereka salah arah. Dan tahukah kamu apa yang terjadi pada seseorang yang hidup dalam kelelahan? Mereka menjadi rentan. Dan ketika kamu rentan, maka kamu menjadi mangsa empuk. Orang yang manipulatif, oportunis, dan mereka yang membutuhkan emosi orang lain dapat merasakan hal ini. Mereka memperhatikan bahwa kamu tidak tahu bagaimana menjaga energimu, bahwa kamu bereaksi terhadap segala hal, bahwa kamu selalu berusaha memecahkan masalah, dan mereka akan memanfaatkannya. Jung berkata bahwa jiwa yang sehat adalah jiwa yang tahu bagaimana caranya menjaga energi dari dalam.
Ini berarti mengetahui bagaimana mengatakan tidak tanpa merasa bersalah, mengetahui bagaimana untuk tetap diam tanpa merasa pengecut, mengetahui bagaimana mengamati sebelum bertindak. Karena kekuatan sejati bukanlah bereaksi, tapi kekuatan sejati terletak pada bisa memilih kapan dan bagaimana untuk bertindak. Dan ini hanya mungkin terjadi ketika kamu sudah cukup mengenal dirimu sendiri untuk mengenali impulsmu sendiri. Berapa kali kamu kehilangan tidurmu hanya karena percakapan yang tak kunjung selesai? Berapa kali kamu menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk merenungkan apa yang seharusnya kamu katakan, atau mencoba memahami mengapa seseorang memperlakukanmu dengan buruk? Ini adalah energi yang terkuras dan tidak kembali. Kamu membiarkan hantu yang seharusnya sudah lama mati tetap hidup dan memelihara dinamika yang ada karena kamu bersikeras untuk merespon. Energi psikis bagaikan medan gaya. Ketika ia dijaga dengan baik, maka ia akan menciptakan kehadiran. Kamu memasuki ruangan dan membangkitkan rasa hormat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi ketika ia dikelola dengan buruk, maka kamu menjadi tak terlihat, reaktif, rapuh. Dan dunia tidak memiliki belas kasihan bagi mereka yang mudah menyerah. Oleh karena itu, mulailah untuk mengamati pemicumu sendiri. Apa yang membuat kamu bereaksi secara otomatis? Apa yang membuat kamu kehilangan pusat perhatian? Inilah titik-titik di mana energimu menghilang, dan disitulah kamu harus bekerja. Bukan untuk menjadi dingin atau acuh tak acuh, tetapi untuk menjadi selektif, untuk sepenuhnya menjadi diri sendiri. Dan inilah salah satu gagasan terbesar Jung. Saat kamu menghemat energimu, maka kamu akan mematahkan proyeksi yang orang lain berikan kepadamu. Dan itu sangat mengganggu, karena sekarang kita akan memasuki wilayah gelap, yaitu manipulasi dalam diam. Di bagian selanjutnya, kita akan mengeksplor bagaimana cara orang oportunis menyedot energimu, dan mengapa ketidakhadiranmu akan sepenuhnya mengakhiri permainan ini. Bersiaplah untuk menatap mata orang yang selalu menguras energimu tanpa kamu sadari. Kamu pikir bahwa kamu memegang kendali. Kamu percaya bahwa reaksimu adalah pilihan yang disadari, namun kenyataannya salah. Sebagian besar respon emosionalmu sudah terprogram, dan mereka yang memahami hal ini akan dengan mudah memanipulasimu. Orang yang oportunis tidak perlu meninggikan suara, mengancam atau memaksakan situasi. Mereka hanya perlu memicu tombol yang kamu biarkan terbuka dan kamu akan selalu bereaksi. Carl Jung menyebut proyeksi ini sebagai mekanisme psikologis yang digunakan orang untuk memproyeksikan kepada orang lain apa yang tidak dapat mereka lihat dalam diri mereka sendiri. Namun ada sisi lain dari fenomena ini yang hanya sedikit disadari orang. Sementara orang lain memproyeksikan dirinya kepadamu, kamu juga akan menjadi wadah bagi gambaran ini. Dan semakin kamu siap secara emosional, maka kamu akan semakin menjadi kanvas kosong untuk proyeksi ini. Kamu mungkin kenal teman yang hanya menghubungimu saat mereka sedang butuh. Pasangan yang selalu membutuhkanmu hanya untuk menyelamatkan hari buruknya. Orang yang memujimu, tetapi hanya selama kamu berguna baginya. Semua ini bukan kebetulan. Sebenarnya, mereka tidak terhubung denganmu. Tapi mereka terhubung dengan sikapmu, dengan peran yang kamu setujui untuk kamu mainkan. Dan kenapa kamu setuju? Karena kamu takut mengecewakan mereka, takut tidak dicintai, takut ditinggalkan. Manipulasi yang paling efektif tidak terjadi dengan berteriak, tapi manipulasi ini terjadi dalam keheningan rasa bersalah. Ini terjadi ketika kamu merasa berhutang budi kepada orang lain, ketika kamu yakin bahwa kamu perlu untuk selalu ada, perlu untuk membantu, perlu dipahami. Bahkan ketika itu menghancur kamu dari dalam. Dan inilah inti permasalahannya. Sang manipulator tidak perlu mengendalikanmu. Mereka hanya membutuhkanmu untuk terus bereaksi dengan cara yang sama. Tetapi ketika kamu berhenti bereaksi, maka permainannya akan berakhir. Ketika kamu mulai berkata tidak, menanggapi mereka dengan diam, menarik diri alih-alih menjelaskan diri sendiri, maka proyeksi itu mulai runtuh. Topeng yang mereka kenakan padamu pun akan jatuh, dan ini membuat orang-orang gelisah karena mereka tidak lagi mengenalmu.
Dan lebih buruk lagi, kini mereka terpaksa melihat ke diri mereka sendiri, dan tidak semua orang siap untuk itu. Ketidakhadiranmu merupakan ancaman, karena itu akan memaksa orang lain untuk menghadapi kekosongan mereka sendiri. Keheningan yang kamu berikan akan mengungkapkan kebisingan batin yang tidak ingin mereka dengar. Lalu datanglah serangan, kritik, drama emosional, bukan karena kamu salah, tetapi karena kamu berhenti menjadi cermin praktis bagi mereka. Carl Jung berkata, kita tidak menjadi cahaya hanya dengan membayangkan sosok cahaya, tapi dengan menyadari adanya kegelapan. Ketika kamu menarik diri, ketika kamu berhenti memberi makan siklus ini, maka bayangan orang lain mulai muncul. Dan ini akan tak tertahankan bagi mereka yang selalu menjadikanmu sebagai pelarian. Tetapi, bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu siap menghadapi ketidaknyamanan karena disalahpahami, ditolak, atau bahkan diserang karena melindungi diri sendiri? Apakah kamu siap menanggung keheningan yang datang karena hal ini? Karena justru dalam keheningan, itulah akan lahir kekuatan baru. Dan itulah yang akan kita bahas sekarang. Di bagian selanjutnya, kamu akan memahami mengapa keheningan bisa menjadi senjata paling dahsyat bagi jiwa manusia. Dan bagaimana keheningan akan sepenuhnya mengubah dinamika antara kamu dengan dunia. Dunia modern itu bising. Semua orang ingin didengar, ingin direspon dengan cepat, ingin memenangkan perdebatan yang sia-sia dan membuktikan pendapat mereka benar, bahkan jika itu mengorbankan kedamaian mereka sendiri. Namun, ada kekuatan yang hanya sedikit diketahui dan bahkan lebih sedikit lagi yang menguasainya, yaitu kekuatan diam. Bukan diam karena pasif atau pengecut, melainkan diam karena sadar, diam yang strategis. Jenis diam yang bukan artinya tidak ada, melainkan diam yang diperkuat dengan kehadiran. Jung melihat diam bukanlah kekosongan, melainkan sebuah lahan subur bagi transformasi batin. Ketika kamu berhenti bereaksi, maka kamu mulai mengamati, dan dengan mengamati, maka kamu akan melihat pola-pola yang sebelumnya luput dari perhatian. Kamu akan melihat pengulangan emosi, permainan manipulasi, dan siklus sabotase diri. Diam membuatmu melihat lebih jernih, dan kejernihan ini berbahaya bagi mereka yang hidup untuk mengendalikanmu. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa orang terlihat panik ketika kamu tidak merespon? Ketika kamu tidak menjelaskan diri sendiri? Ketika kamu menghilang begitu saja? Itu bukan karena mereka merindukanmu, tapi karena diamnya kamu telah menghilangkan kendali narasi mereka. Saat kamu berbicara, kamu masih dalam permainan mereka. Tetapi saat kamu diam, maka kamu telah mengubah aturan, dan itu mengganggu keseimbangan siapapun yang bergantung pada reaksimu. Diam yang sesungguhnya bukanlah tidak bersuara, tapi diam yang sesungguhnya adalah penguasaan atas energi diri. Diam adalah penolakan agar tidak terpuruk oleh emosi orang lain. Diam adalah pilihan atas kesadaran untuk tidak terlibat dalam pertempuran yang tidak sepadan dengan usahamu. Jung berkata bahwa individuasi, yaitu proses menjadi dirimu yang sebenarnya, membutuhkan jarak ini. Karena hanya dalam keheningan, kamu akan dapat mendengarkan diri sendiri tanpa campur tangan dunia. Tapi jangan tertipu, diam ada harganya. Diam akan menjauhkanmu dari orang-orang yang hanya menghargaimu karena peran yang kamu mainkan. Diam akan membuatmu tidak dapat dipahami oleh mereka yang hanya melihatmu melalui proyeksi mereka sendiri. Diam akan membuatmu tampak dingin, turut jauh dan arogan. Tetapi semua ini adalah reaksi dari mereka yang tidak pernah ingin berurusan dengan dirimu yang sebenarnya. Mereka yang hanya membutuhkanmu sesaat. Dan inilah kebenaran yang sulit diterima. Semakin kamu dewasa, maka kamu semakin selektif dalam berkata, karena kamu memahami bahwa setiap kalimat adalah investasi yang penuh energi, dan tidak semua orang berhak mendapatkan akses atas kata-kata kamu. Terkadang diam bukan artinya mundur, tapi artinya kekuasaan. Diam adalah bahasa mereka yang tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Keheningan itu membuat tidak nyaman, karena keheningan memaksa orang lain untuk berurusan dengan pikirannya sendiri, dengan kebisingan batinnya sendiri, dan ketidaknyamanan ini mengungkapkan lebih banyak tentang mereka daripada yang bisa diungkapkan oleh argumenmu.
Kamu tak perlu menjelaskan ketidakhadiranmu. Ketidakhadiran itu akan menjelaskan dirinya sendiri, dan mereka yang merasa terancam olehnya menunjukkan bahwa betapa mereka sangat bergantung pada ketidakseimbanganmu untuk mempertahankan kendali mereka sendiri. Namun, keheningan yang paling kuat bukanlah keheningan yang mengganggu orang lain, tapi keheningan yang mampu mengubahmu dari dalam. Keheningan yang menghubungkanmu dengan sesuatu yang melampaui persetujuan eksternal. Di ruang internal inilah yang bebas dari tuntutan orang lain, kamu akan mulai memulihkan energi vitalamu untuk terhubung kembali dengan esensimu. Dan inilah yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Karena ini tidak cukup hanya dengan menghilangkan kebisingan eksternal, kamu juga perlu belajar kembali cara menggunakan energimu secara sadar untuk memilih kemana ia pergi, di mana ia tinggal, dan yang terpenting, di mana ia tidak boleh terbuang sia-sia. Saatnya belajar selektif dengan jiwamu sendiri. Jika kamu sedang dalam proses untuk mendapatkan kembali energi dan menetapkan batasan, kamu akan menemukan jawabannya dalam buku Carl Jung, Beyond the Shadow. Buku ini menguraikan gagasan penting Jung dan akan memberimu alat untuk melindungi energimu, menetapkan batasan, dan terhubung kembali dengan jati dirimu. Tidak ada gunanya memahami semua ini secara intelektual, jika dalam praktiknya kamu terus mengatakan ya, padahal sebenarnya kamu ingin mengatakan tidak. Jika kamu terus menanggapi pesan yang mengganggu, berpartisipasi dalam percakapan kosong, dan mempertahankan hubungan yang terjalin karena semu, kesadaran tanpa tindakan hanyalah bentuk penipuan diri. Transformasi sejati dimulai ketika kamu memutuskan dengan tegas untuk menjadi selektif, dan ini membutuhkan disiplin emosional. Ketidaksediaan bukan berarti bersikap dingin, arogan atau acuh tak acuh. Ini adalah tentang tidak lagi dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dengan alasan apapun. Ini tentang mengendalikan energimu, waktumu, dan kedamaianmu. Dan ini dimulai dengan tindakan-tindakan kecil. Tindakan seperti tidak langsung merespon, bernapas sebelum bereaksi, meninggalkan diskusi sebelum terseret ke dalam kekacauan, mematikan ponsel tanpa rasa bersalah, mengatakan tidak hari ini, mengatakan aku tidak tertarik, mengatakan aku tidak mau terlibat dalam hal itu. Namun inilah bagian pentingnya, kamu tidak perlu membenarkan ketidakhadiranmu, kamu tidak perlu menjelaskan diammu, kamu tidak berutang apapun kepada siapapun kecuali pada dirimu sendiri. Dan ini menyakitkan bagi banyak orang, karena ketika kamu menolak untuk menjelaskan diri sendiri, maka kamu menghilangkan kekuatan orang lain untuk menjagamu tetap berada dalam narasi emosional mereka, di mana kamu selalu menjadi orang yang membantu, pengertian, dan mudah diakses. Carl Jung memahami bahwa setiap proses individuasi melewati tahapan isolasi, tetapi bukan isolasi yang depresif, melainkan isolasi yang sakral, yaitu masa refleksi batin, di mana kamu belajar kembali untuk mendengarkan suaramu sendiri tanpa campur tangan dunia, di mana kamu membangun kembali identitasmu, bukan berdasarkan tatapan orang lain, tetapi dari pusat dirimu sendiri. Ingin tahu ukuran yang tepat untuk evolusimu? Amati siapa yang mulai menjauhkan diri darimu ketika kamu menjadi lebih pendiam. Amati siapa yang mencoba memprovokasimu ketika kamu berhenti bereaksi. Amati siapa yang menuduhmu telah berubah ketika kamu akhirnya mulai melindungi diri sendiri. Ini bukan berarti bahwa kamu salah. Ini adalah bukti bahwa kamu telah mulai membebaskan diri. Menjadi tidak tersedia memang membuat tidak nyaman pada awalnya. Kamu akan merasa bersalah. Kamu akan berpikir bahwa kamu egois. Kamu akan menduga bahwa kamu terlalu keras. Tetapi ini adalah bagian dari proses perubahan. Kamu telah menghabiskan hidupmu dengan dikondisikan untuk menempatkan diri sendiri pada urutan kedua. Wajar jika perubahan ini membuatmu tidak nyaman. Tidak hanya pada dirimu, tetapi pada semua orang yang diuntungkan dari versi lamamu. Ketidaktersediaan yang disadari adalah fondasi penentuan nasibmu. Ketika kamu mengatakan tidak kepada dunia, itu berarti kamu mengatakan ya kepada diri sendiri.
Ketika kamu menarik diri dari lingkungan yang toksik, maka kamu menegaskan bahwa kedamaianmu lebih berharga daripada hubungan palsu apapun. Dan ketika kamu berhenti menjelaskan diri sendiri, kamu akan mulai dihormati, meskipun hanya oleh sedikit orang. Namun, tidak semua orang siap untuk kehadiran seperti ini. Karena ketidakhadiran emosionalmu akan menyingkap luka yang tak ingin mereka hadapi. Ini akan menunjukkan betapa mereka bergantung pada emosionalmu untuk merasa memegang kendali, dan pada saat inilah keretakan itu akan datang. Dan dengan keretakan itu, datanglah rasa sakit, kesepian, keterasingan, perasaan bahwa kamu kehilangan sesuatu, padahal sebenarnya kamu hanya membebaskan diri sendiri. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi setelah menjauhkan diri? Apa yang lahir dari kesunyian? Di bagian terakhir, kita akan membahas ini tentang kelahiran kembali yang hanya akan terjadi ketika kamu memiliki keberanian untuk disalahpahami, untuk menyendiri, dan untuk menjadi utuh dengan dirimu sendiri. Saatnya untuk memahami mengapa kesepian orang yang kuat adalah jalan menuju kebebasan sejati. Ketika kamu berhenti tersedia untuk semua orang, sesuatu yang mendalam mulai terjadi. Pertama, datanglah keheningan. Keheningan yang tidak nyaman, yang seolah menjerit di dalam dirimu. Kamu bertanya-tanya, apakah kamu melakukan hal yang benar? Apakah kamu terlalu keras? Apakah kamu kehilangan orang-orang yang menyukaimu? Namun secara bertahap, keheningan ini akan berubah. Keheningan itu mulai menjernihkan, menenangkan, menyembuhkan. Dan kemudian datanglah kesunyian. Tetapi bukan kesunyian karena ketiadaan, tapi kesunyian dari kehadiran total, kesendirianmu, kesunyian yang kuat, kesunyian seseorang yang tidak lagi mengkhianati dirinya sendiri untuk menjaga orang lain tetap dekat. Dan di ruang di mana dulunya ada kebingungan, kejernihan akan masuk. Ruang di mana dulunya ada kecemasan, kedamaian akan masuk. Ruang di mana dulunya ada kebutuhan, jenis kekuatan baru akan masuk. Kekuatan untuk menjadi utuh dalam dirimu sendiri. Carl Jung berkata bahwa proses individuasi, yaitu proses menjadi dirimu yang sebenarnya, mengharuskanmu untuk menjauhkan diri dari kolektif. Kamu harus melepaskan diri dari topeng. Kamu harus berjalan sendirian untuk sementara waktu. Dan itulah yang kamu lakukan ketika kamu memutuskan untuk tidak tersedia. Kamu tidak melarikan diri dari dunia, tapi kamu kembali ke diri kamu sendiri. Pada titik inilah kamu berhenti menjadi reaktor dan menjadi seorang kreator. Kamu berhenti dibentuk oleh keadaan dan mulai membentuk realitasmu dari dalam. Orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan ketidakhadiranmu, ini menunjukkan bahwa mereka tidak pernah menginginkanmu. Mereka hanya menginginkan peran yang kamu mainkan, dan sekarang karena kamu sudah tidak lagi cocok, mereka tidak tahu harus berbuat apa denganmu, dan itu membebaskan. Kamu akan kehilangan banyak orang, tapi kamu akan menemukan dirimu sendiri. Kamu akan menjauhkan diri dari tempat tertentu, tapi kamu akan terhubung kembali dengan hakikatmu. Kamu akan disalahpahami, tapi akhirnya kamu akan mulai dihormati. Karena ketika kamu tak lagi tersedia untuk apapun, kamu menjadi berharga, langka, dan tak terlupakan, dan jangan tertipu. Ini adalah kelahiran kembali, awal yang baru. Awal kehidupan di mana kamu tak lagi tersedia untuk emosi orang lain, untuk permainan pikiran, untuk kekosongan yang disamarkan sebagai kasih sayang. Dan sekarang, terimalah hal yang selaras dengan kedamaianmu, dengan kebenaranmu, dengan keutuhanmu. Dan jika kamu telah sampai sejauh ini, itu karena sebagian dari dirimu sudah siap untuk jalan baru ini. Sebagian dari dirimu telah memahami bahwa dicintai tak berarti apa-apa, jika untuk itu kamu harus mengorbankan dirimu sendiri. Dan cinta yang sejati itu dimulai ketika kamu memilih untuk dirimu sendiri. Bahkan, jika itu mengorbankan kesendirianmu untuk sementara waktu. Sekarang katakan padaku, apakah kamu siap untuk disalahpahami, ditolak, atau bahkan dibenci atas nama kebebasan batinmu? Bersediakah kamu membayar harga untuk menjadi dirimu sendiri?
Jika pesan ini menyentuhmu, jika ini masuk akal, maka teruslah tonton video berikutnya. Ini penting, jauh lebih dari yang kamu bayangkan. Sampai jumpa pada video berikutnya.